I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Sulaiman Abdul Fatah dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2 kelas B. Video ini merupakan tugas ujian semester mata kuliah perkembangan peserta didik sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Sofa Siti Marwah MPD. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Mengasah Kreativitas Anak dan Teori Perkembangan Sosial Kultural. Bagaimana sih kita bisa mengasah kreativitas anak melalui pemahaman teori perkembangan? Kali ini kita akan fokus pada teori penting dalam dunia pendidikan, yaitu teori perkembangan sosial kultural yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini sangat relevan dalam membentuk pendekatan belajar yang lebih manusiawi, interaktif, dan konstekstual. Mari kita mulai. Oke, lanjut saja kepada slide yang kedua. Siapa itu Lev Vygotsky? Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang hidup pada awal abad ke-20. Ia dikenal luas karena pandangannya yang revolusioner tentang bagaimana anak-anak belajar dan berkembang. Menurut Vygotsky, perkembangan kognitif anak, yaitu cara mereka berpikir, memahami, dan memecahkan masalah, sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, dan budaya di sekitarnya. Bagi Vygotsky, interaksi sosial bukan hanya bagian dari belajar, tapi justru merupakan dasar utama dari seluruh proses belajar. Melalui percakapan, kolaborasi, dan dukungan dari orang yang lebih ahli, anak dapat berkembang jauh lebih cepat dibandingkan jika belajar sendirian. Oke teman-teman, di sini juga ada konsep utama teori Vygotsky. Teori Vygotsky berpusat pada dua konsep penting. Pertama, zona perkembangan proksimal atau ZPD. Dan kedua, scaffolding atau penopang belajar. ZPD adalah area antara apa yang bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa mereka capai dengan bantuan. Ini adalah zona emas di mana pembelajaran yang efektif bisa terjadi. Sementara itu, scaffolding adalah bantuan bertahap yang diberikan oleh guru, orang tua, atau teman sebaya untuk membantu anak mencapai potensi belajarnya. Bantuan ini diberikan sesuai kebutuhan dan secara perlahan, dikurangi seiring anak semakin mampu belajar secara mandiri. Oke teman-teman, pada slide yang keempat yaitu ada contoh ZPD dan scaffolding. Mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan seorang anak yang belum bisa membaca kalimat dengan lancar. Ia berada dalam ZPD karena ia belum mampu secara mandiri. Lalu guru datang dan memberikan bimbingan dengan cara membacakan, mengulang, atau menuntunnya membaca bersama. Ini adalah proses scaffolding. Seiring waktu dengan dukungan yang konsisten, anak tersebut akhirnya bisa membaca sendiri tanpa bantuan. Disinilah scaffolding berperan sebagai jembatan dan ketidaktahuan menuju kemandirian. Oke, pada slide yang kelima yaitu peran guru dalam teori Vygotsky. Dalam pendekatan Vygotsky, guru bukan hanya memberi materi. Guru adalah fasilitator aktif dalam proses belajar. Ia harus mampu memahami kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Guru perlu memberikan dukungan yang sesuai, tidak terlalu mudah tapi juga tidak terlalu sulit. Pendekatan ini menuntut guru untuk peka, adaptif, dan berani berinovasi dalam membantu anak berkembang dalam zona belajarnya. Guru juga harus tahu kapan harus mundur secara bertahap, memberikan ruang bagi anak untuk mandiri. Dan di sini juga ada pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Dalam slide ini,
Vygotsky percaya bahwa interaksi sosial memegang peranan kunci dalam proses belajar. Ketika anak berdiskusi dalam kelompok atau bekerja sama dengan teman sebayanya, mereka tidak hanya berbagi ide, tapi juga memperluas cara berpikirnya. Konsep seperti peer tutoring atau tutor sebaya juga menjadi sangat penting, karena anak-anak bisa belajar banyak dari teman mereka yang sedikit lebih mampu. Pembelajaran kolaboratif seperti ini membuat proses belajar lebih hidup, menyenangkan, dan bermakna. Oke teman-teman, gak kerasa ya, kita berada di slide yang terakhir, yaitu slide ke-7, bahasa sebagai alat berpikir. Salah satu pandangan penting lainnya dari Vygotsky adalah peran bahasa. Baginya, bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan alat berpikir. Melalui bahasa, anak belajar menata pikiran, memahami konsep, dan menyusun argumen. Saat guru berdialog dengan siswa, proses berpikir anak itu berkembang. Anak yang seiring dilibatkan dalam diskusi dan dialog cenderung memiliki kemampuan berpikir yang lebih dalam dan reflektif. Inilah pentingnya interaksi verbal dalam proses belajar. Oke teman-teman, kita masuk kesimpulan. Penerapan Vygotsky dalam pendidikan anak. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teori Vygotsky memberikan landasan kuat dalam merancang pembelajaran yang lebih kontekstual dan sosial. Belajar bukan hanya soal menyerap informasi, tapi melibatkan interaksi, dialog, dan dukungan. Scaffolding dan JPD menjadi alat penting dalam membimbing anak mencapai potensinya. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan mengajar satu arah. Kerja kelompok, diskusi, dan dialog aktif adalah strategi yang harus terus didorong dalam proses pendidikan anak. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Semoga teori Vygotsky ini bisa menginspirasi kita semua, baik guru, orang tua, maupun pemerhati pendidikan, untuk lebih memahami pentingnya interaksi sosial dalam dunia belajar anak. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang mendukung, penuh dialog, dan membuat anak tumbuh sebagai pembelajar mandiri dan kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.